Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, selamat siang untuk Ibu dosen yaitu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi SE MSc, dan juga kepada teman-teman kelas 3H sekalian. Jadi di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi, yaitu materi tentang akuntansi pendapatan LRA dan pendapatan LO pemerintah. Sebelum memasuki materi, sebaiknya kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Baik, dari kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri selaku moderator, Nila Wahini Darmayanti dengan NIM 2017-05-1224. Kemudian ada anggota kelompok saya yang pertama yaitu Luh Gede Eviani dengan NIM 2017-05-1236. Dan anggota kelompok saya yang kedua yaitu Putu Elvina Tiara Indrayani Graha dengan NIM 2017-05-1242. Next. Baik, pada materi akuntansi pendapatan LO dan pendapatan LRA pemerintah dibagi menjadi beberapa submateri, yaitu yang pertama ada definisi pendapatan, ada klasifikasi pendapatan, pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan, transaksi dan jurnal pendapatan SKPD, transaksi dan jurnal pendapatan PPKD, transaksi dan jurnal pendapatan HOBO, serta yang terakhir yaitu transaksi dan jurnal pendapatan PPKD sebagai entitas akuntansi. Next. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putu Elvina. Kepada Putu Elvina saya persilakan. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pendapatan. Menurut Accounting Terminology Bulletin nomor 2, pendapatan didefinisikan sebagai penjualan barang dan penyerahan jasa, serta diukur dengan pembebanan yang dikenakan kepada pelanggan, klien, atau penyewaan untuk barang dan jasa yang disediakan bagi mereka. Yang kedua, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan, pendapatan diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas moral perusahaan selama satu periode bila arus kas tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Next. Pendapatan LRA. Pendapatan LRA didefinisikan sebagai semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua, pendapatan LO. Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Next. Selanjutnya, klarifikasi pendapatan menurut PP 24 tahun 2005, pengklarifikasian pendapatan didasarkan pada tempat terjadinya dan jenis pendapatan tersebut, yaitu pendapatan pemerintah pusat terdiri dari pendapatan perpajakan, yaitu pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Yang kedua, pendapatan negara bukan pajak, yaitu pendapatan pemerintah pusat yang bersumber dari luar perpajakan. Yang ketiga, pendapatan hibah. Selanjutnya, pendapatan pemerintah daerah terdiri dari yang pertama, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Yang kedua, pendapatan transfer, yaitu pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan yang tidak dapat diklarifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Next. Selanjutnya, klarifikasi pendapatan menurut PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2003
klarifikasi pendapatan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Yang kedua, pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer pemerintah lainnya, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Next. Pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan ILO yang menggunakan basis akrual berdasarkan PSAP nomor 12 tentang laporan operasional pendapatan ILO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Yang kedua, pendapatan LRA. Pengakuan pendapatan LRA menggunakan basis kas berdasarkan IPSAP nomor 2 serta lampiran 1 Permendagri 64 tahun 2013. Pendapatan LRA diakui pada saat pendapatan diterima di rekening kas umum atau pendapatan diterima oleh bendahara penerimaan di SKPD dan pendapatan diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas BUD. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Elvina atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi ini yaitu tentang pengukuran pendapatan. Pendapatan LRA. Menurut PP 71 tahun 2010, pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Secara singkatnya, pendapatan LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangi atau dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Kemudian ada pendapatan LO. Menurut PP 71 tahun 2010, dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksudkan dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Next. Kemudian ada transaksi dan jurnal pendapatan di SKPD. Pendapatan pada SKPD terdiri atas dua jenis, yaitu pendapatan LRA dan pendapatan LO. Terdapat fungsi terkait dalam pelaksanaan akuntansi pendapatan SKPD, yaitu ada bendahara penerimaan yang bertugas antara lain satu, mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan. Kedua, membuat rekap penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan. Dan yang ketiga, melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari. Kemudian ada fungsi akuntansi SKPD. Yang pertama yaitu mencatat transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal LRA dan buku jurnal LO serta neraca. Yang kedua, melakukan posting jurnal transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam buku besar masing-masing rekening. Dan yang ketiga, menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Next. Nah, kemudian ada dokumen-dokumen yang digunakan dalam akuntansi pendapatan SKPD, yaitu surat setoran pajak atau retribusi, surat tanda setoran atau STS, surat ketetapan pajak atau retribusi daerah, surat tanda bukti pembayaran, SPJ penerimaan yang dibuat oleh bendahara penerimaan, serta ada rekapitulasi penerimaan harian RPH. Kemudian ada pendapatan yang ada dalam SKPD terdiri dari yang pertama yaitu pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah.
Yang kedua ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang terakhir ada lain-lain PAD yang disahkan. Next. Nah, kemudian ada transaksi pendapatan SKPD. Transaksi pendapatan SKPD merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem akuntansi pendapatan SKPD yang dimaksud dalam hal ini adalah jika instansi pemungut pajak terpisah dari PPKD. Next. Nah, berikut ini ada pajak daerah, yaitu pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu. Yang bagian pertama ada ketika diterbitkan surat ketetapan pajak daerah atau SKP, dalam pencatatan jurnal finansial dicatat piutang pajak yang terdapat di debit, kemudian pendapatan pajak daerah LU terdapat di kredit. Sedangkan dalam jurnal realisasi anggarannya tidak dicatat. Pada yang kedua, pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP tersebut, dalam jurnal finansial dicatat kas di bendahara penerimaan termasuk di debit, kemudian piutang pajak termasuk di kredit. Dan pada jurnal realisasi anggarannya, perubahan saldo itu dicatat di debit dan pendapatan pajak LRA tercatat di kredit. Next. Yang ketiga ada bendahara penerimaan akan menyetorkan pendapatan tersebut ke kas daerah. Jadi dalam jurnal finansialnya tercatat RKPPKD dicatat di bagian debit, kemudian kas di bendahara penerimaan tercatat di bagian kredit. Sedangkan di jurnal realisasi anggarannya tidak dicatat. Yang keempat, bila wajib pajak membayar langsung ke rekening kas daerahnya, maka dalam jurnal finansial dicatat RKPPKD tercatat di debit, kemudian piutang pajaknya tercatat di kredit. Sedangkan di jurnal realisasi anggarannya tercatat perubahan sal yang ditempatkan di debit, kemudian pendapatan pajak LRA-nya terdapat di kredit. Next. Nah, yang selanjutnya ada pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Yang pertama, ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment. Yang pertama ada jurnal finansial, yang di mana dalam jurnal finansial ini dicatat kas di bendahara penerimaan dicatat di debit, kemudian pendapatan pajak LO tercatat di kredit. Dan dalam jurnal realisasi anggarannya, perubahan sal dicatat di bagian debit dan pendapatan pajak LRA tercatat di kredit. Yang kedua, ada bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke kas daerah. Jadi dalam jurnal finansialnya dicatat RKPPKD terdapat di debit, kemudian kas di bendahara penerimaan terdapat di kredit. Sedangkan di jurnal realisasi anggarannya tidak dicatat. Next. Kemudian yang ketiga yaitu apabila ditemukan adanya kurang bayar, maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar, yaitu pada pembuatan jurnal finansialnya, piutang pajak terdapat di debit, kemudian pendapatan pajak daerah LU terdapat di kredit. Sedangkan dalam jurnal realisasi anggarannya tidak dicatat. Yang keempat, apabila ditemukan lebih bayar, maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar, yaitu pada pembuatan jurnal finansialnya, pendapatan pajak daerah LU terdapat di debit, kemudian utang kelebihan pembayaran pajak terdapat di kredit. Sedangkan jurnal realisasi anggarannya tidak dicatat. Next. Kemudian yang ketiga itu ada pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Yaitu ada yang pertama itu ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu. Pada jurnal finansialnya dicatat kas di bendahara penerimaan tercatat di debit, kemudian pendapatan diterima di muka tercatat di kredit. Untuk jurnal realisasi anggarannya dicatat perubahan sal di debit,
dan pendapatan pajak LRA tercatat di kredit. Kemudian yang kedua, bendahara penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke kas daerah. Maka dalam jurnal finansialnya, RKPPKD tercatat di debit, kas di bendahara penerimaan tercatat di kredit. Sedangkan jurnal realisasi anggarannya tidak dicatat. Next. Kemudian ada pada akhir periode akuntansi akan diterbitkan bukti memorial untuk mengakui pendapatan LO. Maka PPK SKPD membuat jurnal finansial, yaitu jurnal finansialnya pendapatan diterima di muka tercatat di debit dan pendapatan pajak tercatat di kredit, sedangkan jurnal realisasi anggarannya tidak dicatat. Next. Kemudian ada retribusi daerah. Ketika diterbitkan surat ketetapan retribusi daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya, yaitu dalam jurnal finansialnya, piutang retribusi terdapat atau diletakkan di debit, pendapatan retribusi daerah LO tercatat di kredit, sedangkan jurnal realisasi anggarannya tidak dicatat. Selanjutnya, pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima tanda bukti pembayaran atau TBP. Dalam jurnal finansialnya, kas di bendahara penerimaan dicatat di debit, kemudian piutang retribusi tercatat di kredit. Dan pada jurnal realisasi anggarannya, perubahan sal tercatat di debit, dan pendapatan retribusi LRA tercatat di kredit. Next. Kemudian ada bendahara penerimaan akan menyetorkan pendapatan retribusi sesuai SKR ke kas daerah. Nah, pada kasus ini jurnal finansialnya yaitu RKPPKD-nya tercatat di debit, kemudian kas di bendahara penerimaan tercatat di kredit. Sedangkan dalam jurnal realisasi anggarannya tidak dicatat. Selanjutnya ada diakuinya retribusi ketika menerima pembayaran dalam mendapatkan TBP. Dalam jurnal finansialnya, kas di bendahara penerimaan itu tercatat di debit, kemudian pendapatan retribusi daerah LO tercatat di kredit. Dalam jurnal realisasi anggaran, perubahan sal terdapat di debit, kemudian pendapatan retribusi daerah LRA terdapat di kredit. Next. Kemudian ada bendahara penerimaan akan menyetorkan pendapatan dengan surat tanda setoran ke kas daerah. Dalam kasus ini, jurnal finansialnya yaitu RKPPKD ditempatkan di debit, kemudian kas di bendahara penerimaan tercatat di kredit. Untuk jurnal realisasi anggarannya itu tidak dicatat. Next. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota kelompok saya, yaitu Loh Gede Eviani. Untuk Loh Gede Eviani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Loh Gede Eviani dengan NIM 201-705-1236. Saya anggota 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai transaksi dan jurnal pendapatan di PPKD. Dalam prosedur akuntansi pendapatan, pelaksanaan pada tingkat PPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPKD. Di sini, fungsi yang terkait dalam pelaksanaan akuntansi pendapatan PPKD adalah yang pertama itu bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan ini bertugas antara lain mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan. Yang kedua yaitu membuat rekap penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan. Dan yang ketiga yaitu melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi akuntansi PPKD yang bertugas melakukan yang pertama yaitu mencatat transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal LRA dan buku jurnal LO dan neraca. Tugas yang ketiga yaitu melakukan posting jurnal transaksi
atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam buku besar masing-masing rekening sesuai dengan rincian objeknya. Nah, yang ketiga yaitu menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan SAL atau LPSAL, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi pendapatan pada tingkat PPKD yang berupa yang pertama yaitu surat bukti transfer dana pembayaran dari kantor pelayanan pembendaharaan negara atau nota kredit dari bank. Yang ini yang mana digunakan untuk pendapatan dana perimbangan. Yang kedua ada surat tanda bukti penerimaan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dan yang ketiga ada dokumen bukti transfer dan atau bukti penerimaan lainnya. Nah, selain itu terdapat pendapatan yang termasuk ke tingkat PPKD, yaitu pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah melalui penetapan, pendapatan asli daerah tanpa penetapan, dan pendapatan asli daerah dari hasil eksekusi jaminan. Nah, yang kedua ada pendapatan transfer dana perimbangan, dan yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, di sini terdapat transaksi dan penjurnalan pada akuntansi pendapatan PPKD mengenai pendapatan asli daerah yaitu melalui penetapan. Nah, transaksi pertama, ketika PPKD menerbitkan dokumen ketetapan yang mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu pendapatan, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurnal finansial di mana akun piutang pajak berada di sisi debit dan akun pendapatan pajak LO berada di sisi kredit. Sedangkan dalam jurnal realisasi anggarannya tidak dicatat. Nah, transaksi yang kedua yaitu pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP, wajib pajak akan menerima tanda bukti pembayaran atau TBP sebagai bukti telah membayar pajak. Nah, TBP ini menjadi dasar bagi PPKD untuk mencatat pendapatan pajak tersebut dengan menjurnal sebagai berikut. Dalam jurnal finansial, akun kas di kas daerah di debit, dan akun piutang pajak di kredit. Sedangkan dalam jurnal realisasi anggaran, akun perubahan SAL berada di debit, dan akun pendapatan pajak LRA berada di kredit. Nah, transaksi yang ketiga yaitu transaksi selanjutnya yaitu mengenai pendapatan asli daerah tanpa penetapan, di mana dalam transaksi ini ketika pihak ketiga melakukan pembayaran PAD tanpa penetapan, kemudian akan menerima tanda bukti pembayaran atau TBP. Nah, berdasarkan dokumen tersebut, maka fungsi akuntansi PPKD akan mencatat jurnal sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurnal finansial, di mana akun kas di kas daerah berada di debit, dan akun pendapatan pajak LO berada di kredit. Sedangkan dalam jurnal realisasi anggaran, akun perubahan SAL berada di debit, dan akun pendapatan pajak LRA berada di kredit. Selanjutnya yaitu ada transaksi pendapatan asli daerah dari hasil eksekusi jaminan. Dalam hal ini, fungsi akuntansi transaksi yang pertama yaitu ketika pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan pembayaran perizinan yang berupa perizinan pemasangan iklan, kemudian akan menerima tanda bukti pembayaran atau TBP. Berdasarkan dokumen tersebut, maka fungsi akuntansi PPKD akan mencatat jurnal finansial, yaitu di mana akun kas di kas daerah berada di debit dan akun utang jaminan berada di kredit. Sedangkan dalam jurnal realisasi anggarannya tidak dicatat. Nah, transaksi yang kedua yaitu pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Di sini, fungsi akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan.
Nah, berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian mencatat jurnal berikut. Nah, dalam jurnal finansial, akun utang jaminan berada di sisi debit dan akun pendapatan hasil eksekusi jaminan LO berada di sisi kredit. Nah, sedangkan dalam jurnal realisasi anggaran, akun perubahan sal berada di sisi debit dan akun pendapatan hasil eksekusi jaminan LRA berada di sisi kredit. Nah, selanjutnya transaksi dalam pendapatan transfer atau dana perimbangan. Fungsi akuntansi PPKD menerima laporan posisi kas harian dari BUD, di mana laporan ini yang dilampiri oleh tembusan bukti transfer atau nota kredit akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi pendapatan. Dari laporan posisi kas harian ini, fungsi akuntansi PPKD akan mengidentifikasikan penerimaan kas yang berasal dari dana perimbangan. Nah, berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD mencatat transaksi penerimaan kas dari pendapatan dana perimbangan dengan jurnal sebagai berikut. Dalam jurnal finansial, akun kas di kas daerah berada di sisi debit dan akun pendapatan transfer LO berada di sisi kredit. Sedangkan dalam jurnal realisasi anggaran, akun perubahan sal berada di sisi debit dan akun pendapatan transfer LRA berada di sisi kredit. Nah, dalam transaksi yang kedua, di mana pendapatan transfer telah diakui pada terbitnya dokumen resmi mengenai pendapatan alokasi, maka fungsi akuntansi PPKD akan mencatat jurnal sebagai berikut. Di mana dalam jurnal finansial, akun piutang pendapatan transfer berada di sisi debit dan akun pendapatan transfer LO berada di sisi kredit. Sedangkan dalam jurnal realisasi anggarannya tidak perlu dicatat. Nah, untuk transaksi yang ketiga, di sini fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal terkait mengenai penerimaan piutang yang berkaitan dengan pendapatan transfer atau dana perimbangan, di mana jurnal finansialnya mencatat akun di kas daerah berada di sisi debit dan akun piutang pendapatan transfer LO berada di sisi kredit. Sedangkan dalam jurnal realisasi anggarannya, akun perubahan sal berada di sisi debit dan akun pendapatan transfer LRA berada di sisi kredit. Nah, selanjutnya transaksi dalam line-line pendapatan daerah yang sah. Nah, transaksi pendapatan hibah merupakan salah satu jenis line-line pendapatan yang sah, di mana transaksi pendapatan hibah dapat berupa uang maupun aset. Pengakuan pendapatan hibah berupa uang berdasarkan kas yang diterima. Naskah perjanjian yang ditandatangani belum dapat menjadi dasar pengakuan pendapatan hibah LO, mengingat adanya proses dan persyaratan realisasi pendapatan hibah tersebut. Oleh karena itu, fungsi akuntansi PPKD mengakui pendapatan hibah bersamaan dengan diterima kasnya dengan menjurnal sebagai berikut. Nah, dalam jurnal finansial, akun kas di kas daerah berada di sisi debit dan akun pendapatan hibah LO berada di sisi kredit. Sedangkan dalam jurnal realisasi anggaran, akun perubahan sal berada di sisi debit dan akun pendapatan hibah LRA berada di sisi kredit. Nah, khususnya untuk pendapatan hibah berupa barang aset tetap, fungsi akuntansi PPKD akan mencatat aset tetap di debit dan pendapatan hibah di LO berada di sisi kredit. Sedangkan dalam jurnal realisasi anggarannya tidak perlu dicatat. Nah, selanjutnya transaksi lain yang dicatat dalam line-line pendapatan daerah yang sah yaitu surplus penjualan aset non-lancar LO, di mana surplus penjualan aset non-lancar pada PPKD berasal dari aktivitas pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut. Untuk transaksi pelepasan investasi ini, berdasarkan pada dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, fungsi PPKD akan mencatat jurnal berikut. Nah, dalam jurnal finansial, kas di kas daerah berada di sisi debit, investasi jangka panjang berada di sisi kredit, dan surplus pelepasan investasi jangka panjang LO berada di sisi kredit. Sedangkan dalam jurnal realisasi anggarannya, akun perubahan sal berada di sisi debit, dan akun penerimaan pembiayaan berada di sisi kredit. Nah, selanjutnya ada materi tentang transaksi dan jurnal pendapatan HOBO.
HOBO atau Home Office and Branch Office merupakan struktur hubungan entitas-entitas dalam akuntansi yang diimplementasikan di pemerintahan daerah. Di sini PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah merepresentasikan pemerintah daerah sebagai kantor pusat atau home office, sedangkan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai kantor cabang atau branch office. Dalam hal ini, struktur hubungan HOBO lebih tepat untuk menggambarkan hubungan transaksi antara PPKD dan SKPD daripada hubungan antara induk dan anak atau parent and subsidiary dengan beberapa alasan berikut. Yang pertama yaitu PPKD, SKPD bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan. Yang kedua, antara PPKD dan SKPD tidak terjadi transfer pendapatan yang dalam pengertian profit. Nah, yang ketiga yaitu SKPD dimiliki 100% oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, sebagian konsekuensi dari struktur HOBO, transaksi antara PPKD dan SKPD dicatat menggunakan akun resiprokal, yaitu rekening koran pejabat pengelola keuangan daerah atau RKPPKD, yang merupakan akun ekuitas di SKPD. Dan adanya akun rekening koran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang merupakan akun aset di PPKD. Akun resiprokal ini adalah akun real atau real account, di mana akun RKPPKD merupakan akun ekuitas di tingkat SKPD karena SKPD merupakan cabang dari pemerintah daerah. Dengan kata lain, sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas sendiri, namun hanya menerima ekuitas dari pemerintah daerah melalui mekanisme transfer. Akun RKPPKD yang akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset dan akan berkurang jika SKPD mentransfer aset ke pemerintah. Aliran dana dari PPKD ke SKPD dianggap seperti tambahan modal atau investasi kepada SKPD, sehingga akun RKSKPD di bagian aset PPKD akan bertambah dan akun RKPPKD di bagian ekuitas SKPD juga akan bertambah. Namun sebaliknya, apabila terdapat aliran dana dari SKPD ke PPKD, SKPD dianggap telah mengembalikan modal atau investasi kepada PPKD, sehingga akun RKSKPD di bagian aset PPKD akan berkurang dan akun RKPPKD di bagian ekuitas SKPD juga akan berkurang. Nah, berikut terdapat ilustrasi mengenai transaksi dalam HOBO. Ilustrasi yang pertama yaitu di mana PPKD mentransfer sebagian dana alokasi umum ke SKPD Pelayaran Kabupaten Delima sebesar 80 juta. Maka pencatatan kepada PPKD yaitu dalam aset lancar itu berkurang sebesar 80 juta dan dalam akun RKSKPD itu bertambah sebesar 80 juta. Selanjutnya yaitu ada pencatatan pada SKPD, di mana pada akun aset lancar bertambah sebesar 80 juta dan pada akun ekuitas yaitu RKPPKD bertambah sebesar 80 juta. Nah, ilustrasi yang kedua yaitu PPKD melakukan pembayaran atas transaksi pembelian tanah untuk keperluan pembangunan Wisma Atlet Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Delima sebesar 6 miliar rupiah. Nah, berikut pencatatan pada PPKD, di mana dalam aset yaitu akun aset lancar berkurang sebesar 6 miliar rupiah dan pada akun aset yaitu RKSKPD akan bertambah sebesar 6 miliar rupiah. Nah, selain itu terdapat juga pencatatan pada SKPD di mana dalam aset yaitu pada akun aset tetap itu bertambah sebesar 6 miliar rupiah dan pada ekuitas yaitu akun RKPPKD akan bertambah juga sebesar 6 miliar rupiah. Nah, terdapat ilustrasi yang ketiga yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Delima memperoleh pendapatan retribusi dari sewa gelanggang olahraga yang dibayarkan oleh wajib retribusi ke rekening kas daerah sebesar 400 juta. Nah, berikut pencatatannya pada PPKD, di mana pada aset yaitu akun aset lancar bertambah sebesar 400 juta
Dan pada aset yaitu akun RK SKPD juga bertambah sebesar 400 juta. Sedangkan dalam pencatatan SKPD di sini dalam ekuitas yaitu akun pendapatan bertambah sebesar 400 juta dan pada akun RK PPKD berkurang sebesar 400 juta. Nah, selanjutnya materi mengenai transaksi dan jurnal pendapatan PPKD sebagai entitas akuntansi. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 266 sampai dengan pasal 228 Permendagri nomor 59 tahun 2007 mengatur tentang prosedur akuntansi pada SKPKD sebagai PPKD, di mana prosedur akuntansi pada SKPD sebagai PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Nah, di sini akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPD yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPD dalam kapasitas sebagai Pemda. Nah, di sini khususnya yang menyangkut peran akuntansi di SKPD terdapat dua fungsi yang dijalankan oleh SKPD. Yang pertama yaitu SKPKD sebagai satuan kerja dalam hal ini bertindak sebagai entitas akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di satker tersebut oleh sekretariat. Nah, fungsi yang kedua yaitu SKPKD sebagai PPKD yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas pelaporan yang mewakili transaksi Pemda secara keseluruhan dilaksanakan oleh unit yang memiliki fungsi akuntansi. Nah, selanjutnya pada bagian akuntansi PPKD merupakan langkah-langkah teknis yang dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level pemerintah daerah, seperti pendapatan perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun dokumen sumber yang digunakan dalam pendapatan-pendapatan ini, yaitu yang pertama, dalam penerimaan dana perimbangan terdapat dua dokumen, yaitu laporan posisi kas harian bank dan surat tanda bukti transfer pembayaran dari KPPN atau nota kredit bank. Nah, dalam dokumen pendapatan daerah lain-lain yang sah, yaitu ada bukti penerimaan lainnya berupa berita acara, dan yang kedua yaitu ada laporan posisi kas harian bank, dan yang ketiga ada bukti penerimaan lainnya yang berupa berita acara. Dalam fungsi di PPKD yang dilakukan oleh bidang akuntansi DPPK, menerima laporan posisi kas harian dari BUD. Dalam hal ini, laporan yang digunakan dilampiri salah satunya oleh tebusan nota kredit yang akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi pendapatan. Nah, dari laporan posisi kas harian ini, fungsi SKPKD dapat mengidentifikasikan sumber penerimaan kas berasal dari mana. Nah, berikut jurnalnya, di mana dalam jurnal penerimaan pendapatan, akun kas di kas daerah berada di sisi debit, akun pendapatan dana perimbangan berada di sisi kredit, dan akun lain-lain pendapatan yang sah juga berada di sisi kredit. Nah, berdasarkan pemaparan materi dari kelompok kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum negara atau daerah atau oleh entitas pemerintahan lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sesuai dengan amanah PP 71 tahun 2010, terdapat dua akun pendapatan, yaitu akun pendapatan LRA dan akun pendapatan LO. Nah, menurut PP tahun 24 tahun 2005, klasifikasi pendapatan didasarkan pada tempat terjadinya dan jenis pendapatan, yakni ada pendapatan pemerintah pusat dan pendapatan pemerintah daerah. Nah, menurut PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2003, klasifikasi pendapatan dibagi menjadi 3, yaitu ada pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua pendapatan transfer, dan yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang disahkan. Di sini, pengakuan pendapatan LO menggunakan basis yang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan yang direalisasikan. Sedangkan pengakuan pendapatan LRA berbasis kas yang diakui pada saat
pendapatan diterima di rekening kas umum, atau pendapatan diterima oleh bendahara penerimaan di SKPD, dan pendapatan diterima oleh entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Berdasarkan PP tahun 2010, pendapatan LRA di sini dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Sedangkan pendapatan LO di sini dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Dalam hal ini, pendapatan pada SKPD terdiri dari dua jenis, yaitu pendapatan LRA dan pendapatan LO. Dalam transaksi akuntansi pendapatan SKPD, terdapat dua fungsi yang terkait, yaitu fungsi bendahara penerimaan dan fungsi akuntansi PPK SKPD. Selain itu, dalam prosedur akuntansi pendapatan, pelaksanaan pada tingkat PPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPKD yang berkaitan dengan dua fungsi berikut, yaitu ada fungsi bendahara penerimaan dan fungsi akuntansi PPKD. Selanjutnya ada HOBO, yaitu Home Office and Brand Office, yang merupakan struktur hubungan entitas-entitas dalam akuntansi yang diimplementasikan di pemerintahan daerah. Di sini PPKD merepresentasikan pemerintah daerah sebagai kantor pusat atau home office, sedangkan SKPD di sini sebagai kantor cabang atau brand office. Selain itu, akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemda atau pemerintah daerah. Dalam hal ini, fungsi akuntansi di PPKD yang dilakukan oleh bidang akuntansi di DPPK menerima laporan kas harian dari BUD. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik Evi, terima kasih atas pemaparan materinya. Jadi untuk Ibu dosen dan juga teman-teman kelas 3H sekalian, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai akuntansi pendapatan LRA dan pendapatan LO pemerintah. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.